ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita mengambil saat hening sejenak. Saat hening selesai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita mempersiapkan hati untuk menerima sabda Tuhan dengan menyanyikan Kidung Keesaan 123, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, bacaan kita saat ini diambil dari Yosua pasal 14, ayat 6 sampai 14. Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu, kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya,
Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu, bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka, seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefun, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagia setiap kita mendengar dan menindaklanjuti sabdanya. Haleluya. Kaleb adalah contoh orang beriman yang tak pernah putus asa. Ketika ke-10 pengintai suruhan Musa itu kembali dengan iman yang ciut, Kaleb tetap berdiri teguh dalam kepercayaannya. Itu saja sudah merupakan prestasi mencolok. Tetapi lebih besar dari itu ialah imannya yang tak pernah goyah, yang mampu membuatnya bertahan sekian puluh tahun, yang sia-sia itu semata-mata dengan berpegang pada janji Allah saja. Ia memang tidak bisa menampik penolakan Allah atas generasinya. Juga tak mungkin melepaskan diri dari yang lain dan memasuki tanah perjanjian sendiri. Tidak. Ia harus mengambil bagian dalam perjalanan menempuh padang belantara selama 40 tahun dengan segala kemelut dan kegetirannya. Namun, dengan semangat yang berbeda dari mereka, ketidakpercayaan dan ketidaksabaran mudah sekali menular. Tetapi Kaleb luput karena ia selalu berjaga-jaga supaya hatinya tetap tertuju kepada Allah. Orang seperti Kaleb tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, ia juga menjadi mata rantai yang hidup antara generasi di masa lalu yang tanpa harapan dengan generasi penerusnya di masa depan yang akan mendapat warisan ilahi. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita mengambil saat hening sejenak untuk merenung resapkan bagian bacaan yang kita dengar.
Saat hening selesai. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita satukan hati di dalam doa-doa kita. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, bersyukur untuk berkat-berkat penyertaan-Mu yang terus Engkau nyatakan, dan itu meneguhkan iman pengharapan kami bahwa Engkau Immanuel, Allah beserta, yang ada bersama kami di dalam setiap situasi peristiwa hidup, susah senang, sehat sakit, untung malang, dan berbagai hal yang terjadi. Saat ini kami bersatu hati dalam iman dan pengharapan umat-Mu, berdoa untuk dunia, berdoa untuk Indonesia, berdoa untuk kota Salatiga dan kota-kota di sekitarnya. Engkau berkarya memulihkan dunia ini dari pandemi virus corona. Upaya-upaya serius pemerintah bangsa untuk vaksinasi, untuk penerapan protokol disiplin kesehatan, tentu menjadi bagian penting untuk penanggulangan pandemi virus corona ini. Nilai-nilai itu juga direspon secara positif oleh masyarakat dunia dengan tertib, disiplin, protokol kesehatan, dan menyediakan diri untuk menerima vaksinasi, sehingga membawa keselamatan kami, demikian pula sesama kami. Terkhusus bangsa Indonesia, di sisi lain masih bergumul dengan bencana alam, bencana sosial kemanusiaan yang terjadi. Keprihatinan tidak cukup hanya keprihatinan, tetapi menunggu aksi setiap kami, baik dalam doa-doa kami, baik dalam daya kami, dalam dana kami, sehingga saudara-saudari kami yang membutuhkan itu merasa terbantu, merasa tertolong melalui setiap kami, bangsa Indonesia. Sehingga kami tidak memandang siapapun mereka, tapi memandang sebagai satu bangsa Indonesia. Kota Salatiga, Tuhan juga memberkati. Upaya-upaya serius yang dilakukan biarlah juga ditanggapi oleh masyarakat secara serius, sehingga laju pertambahan COVID-19 di Salatiga boleh ditangani dengan baik. Salatiga boleh masuk dalam zona hijau, menjadi tempat yang aman, nyaman, terlindungi dari COVID-19. Ya Allah, kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang juga Tuhan pakai untuk menghadirkan kerajaan Allah. Terkhusus gereja-Mu GKJ Salatiga Timur, Tuhan rahmati dan restui dalam upaya pemeliharaan dan menyaksikan karya keselamatan-Mu, dalam upaya membangun keintiman dengan Tuhan, kehangatan persaudaraan dan kepedulian dengan sesama. Program-program kegiatan gerejawi menjadi bagian yang terus kami geluti demi dan untuk membangun iman, pengharapan, kasih, dan syukur kami. Terkhusus di bulan Juni, kami menyelenggarakan sensus jemaat, biarlah setiap kami mengisi dengan bertanggung jawab, sehingga menjadi database yang valid untuk pemetaan dalam rangka penyusunan rencana strategis GKJ Salatiga Timur 10 tahun ke depan. Demikian pula kegiatan-kegiatan pemeliharaan, pemahaman kitab suci, intergenerasional, pemahaman kitab suci, ibadah pemuda remaja, sekolah minggu, ibadah live streaming, kegiatan-kegiatan lain yang dirancang Tuhan berkati. Demikian pula untuk para pelayan-Mu, anggota majelis, anggota komisi, kepanitiaan dan tim, pengurus wilayah dan pepantan, dan juga pribadi-pribadi yang melibatkan dalam pelayanan sebagai tenaga administrasi, pekarya, maupun yang menyumbangkan dana, daya, doa, menjadi bagian penting untuk pembangunan umat-Mu. Engkau memberkati pribadi lepas pribadi yang sudah melibatkan diri dalam pelayanan itu, terkhusus pula teman-teman multimedia yang membackup kegiatan-kegiatan gerejawi untuk ditayangkan secara online maupun live streaming. Ya Allah, Engkau memberkati pula umat-Mu dengan segala jerih juang, pergumulan, harapan, dan kebutuhan hidupnya. Allah tidak pernah tinggal diam, menyatakan keadilan dan kebijaksanaan-Mu. Anak-anak kami yang masih terus berjuang, berdoa, berusaha menata masa depan, mulai proses studi yang ditempuh, menyelesaikan tugas akhir, merindukan momongan,
merindukan pasangan hidup, merindukan pekerjaan. Tuhan merahmati, merestui apa yang menjadi doa usaha mereka, sehingga pada waktu Allah mereka mendapatkan yang terbaik. Demikian pula para kesepuhan, adiuswo, orang-orang tua kami, dengan keberadaan raga yang terbatas, damai sejahtera sukacita Allah Tuhan limpahkan, sehingga mereka tidak ngelukur dan semplah, tapi terus bersemangat di dalam Tuhan. Demikian pula saudara-saudara kami yang bergumul dalam pergumulan fisik, sakit penyakit, Tuhan juga memulihkan mereka, mulai perawatan medis, para dokter, mulai cinta kasih keluarga, perhatian doa-doa kami semua. Saudara-saudari kami ini memiliki keteguhan hati, keyakinan iman, dan mereka cepat berpulih sehat. Demikian pula yang bergumul dalam ekonomi, relasi komunikasi antar suami istri, orang tua anak, mertua menantu, dengan saudara. Tuhan juga memulihkan saudara-saudari kami ini, sehingga gumregah kembali, semangat kembali untuk melanjutkan relasi komunikasi, melanjutkan hidup. Berat-berat Kristen GKJ Salatiga Timur yang terus berjuang untuk menghidupi keluarganya. Setiap pekerjaan yang Tuhan bebankan, Tuhan berkati, sehingga boleh mendatangkan kecukupan berkat untuk keluarganya. Dalam mengasuh anak-anaknya, Tuhan limpahi dengan kebijaksanaan dan hikmat, sehingga menjadi orang-orang tua yang benar-benar bertanggung jawab. Anak-anak juga terus patuh kepada petunjuk dan disiplin dari orang tua mereka. Demikian pula bagian-bagian keluarga kami yang jauh, kami juga terus saling mendoakan, mendorong dalam iman, pengharapan, kasih, dan syukur satu dengan yang lain, hingga biarpun terpisah jauh kami terus merasa dekat. Ya Allah, Engkau terus membekali kami dengan damai sejahtera, sukacita, kesehatan, keharmonisan, kesuksesan, kecukupan, rezeki. Dengan apa yang Engkau limpahkan itu kami semakin bertekun untuk saling memperhatikan, mendoakan, mendorong dalam iman, pengharapan, kasih, dan syukur satu dengan yang lain. Engkau juga mendengar setiap ungkapan isi hati kami, panuwun dan panyuwunan kami. Bagian kami untuk percaya dan mempercayakan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa Allah. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita arahkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Kristus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.